perjalanan seseorang ternyata memang mengajarkan banyak hal ya Pak ya, bukan hanya uang aja ya. Kalau mau belajar hidup dan merasakannya, dan langsung menyentuh ke hati, pikiran semua, terjun ke dunia MLM. Serius, kalau mau mengerti hidup, terjun ke dunia MLM. Tantangan selalu ada dengan wisdom yang saya pribadi saya dapatin dari bisnis jaringan, terutama bersama Pak Onggi, bersama FFG itu membuat saya lebih kuat gitu menghadapi tantangan kedepannya kan. Dan yang nggak bisa dikontrol kan sebenarnya kan mainnya tuh kadang-kadang bermain gitu ya Pak. Ya, seandainya kita nggak di industri ini, di era saat ini, mungkin saya sama kamu saat ini juga setengah stres, di tengah-tengah stres yang luar biasa. Pak Onggi, apa kabar? Pagi, Faye, kabar baik. How are you? Aduh, udah lama nggak ketemu ya Pak. Baik juga, baik, luar biasa lah. Aduh, gimana Pak Onggi, sehat terus ya Pak ya? Puji Tuhan, so far so good. Ya, Pak, gimana kegiatan Pak selama ini? ya malah percaya nggak tambah sibuk. Tiap hari lewatnya cepet banget. Aktivitas pagi biasanya olahraga Ya, gitu ya. ya, selalu. Itu penting banget. Iya nih Pak, thank you banget nih dapat waktunya Pak Onggi, benar-benar luar biasa banget nih. Bisa ngobrol kayak begini berdua lagi. Waduh, private banget Pak. Jadi ngobrol aja ya Pak ya, kita ngobrol santai ya. Kan saya tahu Pak Onggi udah di dunia apa jaringan, di dunia network marketing kan istilahnya apa ya, ini salah satu sesepuh nih kalau saya bilang ya. Masih muda, bilang sesepuh itu tua banget. Ini masih muda. Jangan sesepuh deh apa ya berarti ya, bilangnya legend, one of the legend gitu ya Pak. Itu benar-benar Pak, serius Pak, saya belajar selama saya bersama-sama Pak Onggi itu saya banyak belajar gitu. Saya bilang wah ini luar biasa banget. Dan dari morning feeding yang saya dengar, kaset-kaset itu semua ajarannya tuh karakter yang dibangun, integritas, dan saya kan dapat itu semua dari Pak Onggi Pak. Nah saya mau tanya sama Pak Onggi nih, boleh Pak ya? Boleh. Nggak dicas kan Pak kali ini ya? Untuk pagi ini nggak cas, nanti sore mulai cas. Oke. Ini happy hour ya Pak? Happy hour ya? Asik. Iya ya. Pak, boleh sharing dong Pak ya. Jadi perjalanan Pak Onggi nih, kalau kemarin saya dengar di FFG TV juga kan Pak Onggi cerita pertama kali join motivasinya pengen keluar negeri gitu ya, nggak kepikiran lah pasti bantu orang segala macam, orang bantu diri sendiri aja susah waktu itu ya Pak. Nah, mungkin Pak Onggi bisa sharing ya, waktu pertama kali itu perjuangannya seperti apa sih Pak? Cara jalaninya kan pastinya tentu beda ya. Zaman sehari ini dengan waktu pertama kali Pak Onggi nih, pertama kali join yang saya dengar kan tahun 92, dengan kondisi keterbatasan lah istilahnya ya Pak. Dengan ya fasilitasnya kan, contoh bilang kalau sekarang mah gampang ya, ada WhatsApp, kita tinggal posting segala macam. Kalau dulu kan nggak ada gitu ya Pak. Jadi kalau Pak Onggi bisa sharing tuh dulu apa gitu loh, seperti apa sih, kayak pasti anak zaman sekarang tuh nggak ngerti gitu loh, gimana prosesnya gitu kan. Sekarang janjian orang kan gampang gitu ya Pak, tinggal WhatsApp ketemu di mana. Kalau dulu gimana gitu loh Pak perjalanannya tuh. Beda zaman, beda proses gitu ya. Waktu itu sih kita nyaman-nyaman aja. Memang waktu itu handphone sudah mulai ada, tapi waktu itu beli handphone belum mampu. Dan memang waktu itu pakai handphone belum terlalu populer ya, orang-orang tertentu. Awal-awal handphone kan sebesar itu ya, masih ingat yang bisa kayak batu bata ya Pak. Batu bata gitu, gantung di sini gitu. Nah, kalau lempar anjing pasti anjingnya mati itu. Itu dual fungsi ya, Pak. Mungkin sekaligus untuk menjaga keamanan. Dan yang waktu saya mulai bangun jaringan itu yang populer adalah pager. Jadi gitu. Jadi lebih menggunakan telepon rumah ya waktu itu. Kantor kan juga gitu. Di rumah kan ada telepon rumah. Jadi kita biasanya janjiannya pakai pager dulu. Misalnya pesan gitu, nanti akan telepon balik. Jadi misalnya saya pesan pager dulu ke David, call me back ya gitu. Nah, call me back, kemudian kita janjian, di situ kita ngobrol, order produk gitu ya. Saya mau ini dari pager kita lihat pager, si David pesan ini, dia sudah siap-siap barangnya kayak gitu. Waktu itu masih pager itu waktu itu populer, ada berapa merek di Indonesia kan.
Nggak tahu masih ada nggak mereka sekarang. Punah juga udah mungkin. Iya, 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 iya. Jadi pakai telepon rumah, telepon umum juga gitu Pak? Ya, telepon rumah, dan kalau saya zaman dulu sering menggunakan telepon koin gitu ya. Berkembang ke sininya sudah ada kartu, awalnya koin, koin, koin. Jadi saya waktu ngundang prospek itu, even setelah saya ke Jakarta juga masih loh. Saya ke Jakarta itu masih pakai telepon koin. Saya kalau mau prospek itu plastik begitu, isinya itu koin-koin itu ke telepon umum. Jadi target saya masih menghabiskan koin itu baru pulang rumah. Berapa banyak tuh Pak? Cukup banyak itu pokoknya saya selalu sediakan koin itu. Kalau kantong plastik yang 0,5 kilo itu bisa seperempatnya mungkin. Jadi habiskan koin itu baru saya pulang, habis koin itu baru saya pulang. Jadi saya ada target juga, bagus juga sih, ada goal menghabiskan koin baru pulang. Itu pun tidak menjamin prospek datang loh. Menarik kan dalam bisnis jaring Gitu ya. ya, perjuangannya luar Nah, biasa ya. ya. Ada memori tertentu nggak Pak? Tempat atau apa dulu Pak Onggi itu tempat favorit kalau janjian? Kalau sekarang kan gampang ya, tinggal telepon. Ya ketemu di sini, pindah-pindah. Kalau dulu Pak Onggi ada tempat yang Pak Onggi itu bilang, waduh ini kayak berkesan banget dulu. Kalau misalnya saya sering kalau nggak di hotel, telepon umum yang ada Oh keren ya di hotel ya Pak? ya kenapa di hotel gitu, tahu nggak, itu ada AC-nya ya kan, udaranya sejuk gitu kan. Biasanya biasanya kalau hotel hotel berbintang sedikit kan agak tenang gitu kan. Jadi saya kalau Jakarta dulu saya sering di Sahid Hotel tuh. Ya dulu aja Di pojokan gitu ya di Pak? pojokan, sepi, nggak ada orang gitu. Hotel-hotel saya juga cari hotel biasanya yang dia taruh telepon umumnya itu agak tempatnya agak sepi gitu ya. Jadi nggak ada gangguan orang lewat. Ya kebanyakan gitu sih, apa namanya, telepon dicari tempat yang tenang. Mm-mm. Wah dahsyat, dahsyat. Artinya perjuangannya luar biasa banget ya Pak. Walaupun nggak punya fasilitas ya, fasilitas yang ada jadi dimanfaatkan. Waktu itu mungkin juga banyak orang kan belum pakai handphone juga ya, mungkin ya nggak merasa aneh juga, mungkin merasa wajar-wajar mulai dengan pakai pager itu ya. Itu sudah keren tuh kalau dulu sudah bawa pager kan, kantung di sini gitu ya. Kalau ya Iya, iya, iya. di pinggang gitu kan, itu sudah keren banget bawa pager gitu. Ya, ya. Pak, sekarang kita bicara era hari ini nih Pak. Nah, kalau yang Pak Onggi lihat sih Pak, apa sih bedanya Pak dengan era yang zaman dulu? Maksudnya gini ya, kan kalau saya lihat kan, kalau dulu kan Pak Onggi dengan segala keterbatasannya ya Pak, telepon umum lah, bawa-bawa koin, saya nggak yakin banyak orang juga mau melakukan itu gitu ya. Tapi kan zaman sekarang kayak fasilitasnya lebih mudah ya Pak. Karena kayak handphone lah, sekarang ngundang orang pakai WhatsApp, orang pakai sosial media, apa segala macam. Nah kalau yang Pak Onggi lihat tuh, ada perbedaan nggak Pak? Dan dari cara menjalankannya, atau mungkin ya misalnya contoh saya bilang, kalau dulu kan mungkin perusahaannya nggak banyak ya Pak, benar nggak? Tapi kan sekarang semakin kemari kan persaingan gitu. Nah apa yang Pak Onggi lihat Pak? Kalau saya lihat begitu, persaingan semakin ketat iya, tapi peluang yang diberikan juga semakin besar. Oke, contoh ya, saya bilang peluang yang diberikan lebih besar itu seperti ini. Waktu saya join tahun 92 itu, memang saya tahu bisnisnya bisa global gitu ya. Tapi kan untuk fasilitasi kita ke global itu, fasilitas kita ke global itu kan tidak sesederhana itu waktu itu. Contoh lah, dulu kalau mau telepon upline saya di luar negeri itu ya, interlokal gitu. Kebayang nggak? Dulu kalau dengar kata interlokal itu apa di benakmu, Fai? Zaman itu, tahun 92 dengar kata interlokal. Mahal. Mahal. Iya. Bukan mahal lagi, dengan Susah gaji ya. zaman Iya itu, dengan betul. kehidupan saat itu, kita kalau nggak ada penting banget tidak bakalan interlokal kan. Iya Nah, betul betul Bang. demikian juga penerbangan-penerbangan zaman itu kan tidak sebanyak saat ini, tidak semurah saat ini gitu. Telekomunikasi tidak secanggih sekarang. Artinya itu kan membatasin juga, walaupun persaingan tidak seketat itu, tapi juga membatasin kita bergerak kan sebenarnya. Nah, kalau Hmm, lihat era sekarang gitu, betul. era sekarang apa yang membatasi? Hanya satu aja, pikiran orang yang membatasi. Jadi sekarang sudah dunia ini borderless gitu ya. Kita mau telepon orang Kanada hari ini, angkat telepon aja, nggak perlu mikir interlokal, biaya interlokal, ya kan? Dulu saya mau konsultasi ke upline saya aja, saya pikir 1000 kali bukan 10 kali. 1000 kali mau telepon interlokal.
mau konsultasi. Sekarang kalau kita mau konsultasi downline, kita mau konsultasi sama siapapun, angkat telepon, apakah dia di Kamerun, apa dia di Meksiko, apakah dia di Kanada, anytime gitu. Bahkan kita bisa ketemu kayak fisik kan sekarang ini contoh Zoom. Ini David aja sama-sama kita di Jakarta, tapi kadang-kadang kita bisa juga ngobrol sama orang dimanapun di seluruh bumi ini. Jadi sebenarnya plus minus adanya persaingan semakin ketat, tapi fasilitas diberikan juga semakin besar gitu ya. Jadi seimbang lah, maksudnya perkembangan ini seimbang. Tetap kembali lagi adalah selalu di era manapun orang selalu bilang ada keterbatasan, ada persaingan gitu ya. Jadi tergantung kita melihatnya kacamatanya apa. Kalau kita mau dari sisi negatifnya memang ya, oh sekarang berat ya, saingannya semakin banyak ya. Persaingan kita adalah ada online bisnis lagi dibandingkan kita gitu kan. Itu benar adanya. Tapi kalau kita lihat dari kacamata yang lain, peluang kita sekarang tuh besar sekali. Kita sekarang mau misalnya bisnis jaringannya, mau jangkau 7 miliar manusia, itu sangat possible. Waktu itu possible juga, Faye. Misalnya tahun 1992 possible. Tapi kita menggunakan cost yang seberapa tinggi. Nah, tidak mungkin untuk seorang pemula ya. Untuk seorang pemula untuk menjangkau dunia waktu itu. Nah, upline saya bisa terbang ke Indonesia karena dia sudah jaringannya besar kan, bisnisnya besar, income-nya besar gitu kan. Tapi untuk kita gitu, zaman itu nggak mungkin, Faye. Nah, tapi sekarang mungkin kalau seseorang sekarang tinggal di desanya desa lah, katakanlah misalnya desa apa? Desanya desa lah di Indonesia ya misalnya. Tapi dia bisa prospek orang di Kanada sana melalui apa? Zoom, melalui apa? WhatsApp, melalui semua kemajuan-kemajuan teknologi saat ini. Iya kan? Jadi kalau dilihat sisi positifnya banyak juga sisi positifnya gitu. Artinya memang tantangan nggak pernah habis ya Pak, mau era Tantangan manapun ya. era kapanpun ya, saya sangat percaya. Nanti di era kita nggak di bumi ini, cucu kita gitu ya, anak-anak kita. Pasti jauh lebih canggih lagi tantangannya. Tapi saat itu fasilitas diberikan juga lebih canggih. Mungkin bisa prospek orang di bulan sana nanti. Iya kan? Iya betul, Kita betul, nggak betul. pernah tahu, siapa Betul, tahu di betul, bulan betul. sana atau Iya, di angkasa yang lain ada prospek misalnya. Memang persaingan ketat. Ini hayal-hayal aja. Misalnya persaingan di bumi ini ketat banget. Ternyata di Mars sana ada prospek. Mungkin saat itu cucu kita prospek orang di Mars sana bukan di sini lagi. yang di prospek alien ya Pak ya, bukan manusia lagi ya. Bisa jadi alien, bisa juga manusia biasa seperti kita atau kehidupannya lebih canggih dari kita. We never know. Kan rahasia alam ini belum belum ketemu semua. Kalau mandang ke atas kalau malam hari khususnya kalau di desa gitu ya. Kalau Jakarta susah lah. Lihat di atas bintangnya nggak mana nggak jelas. Coba kalau kita di desa gitu ya. Di desa yang gelap polusinya belum banyak polusi sinar dan polusi asap gitu. Lihat ke atas itu, wow, ribuan bintang itu. Kita hitung sampai botak nggak akan habis hitungnya. Nah, di antara salah satu bintang sana, misalkan, ada nggak penghuninya? Could be. Mungkin sekarang saat ini ilmu pengetahuan belum sampai. Nanti sampai cucu kita bisa dia prospek dia ke sana. We never know. Atau bahkan dia Ya, pagi dia terbang ke sana prospek orang di Mars atau nama planetnya belum ketemu gitu. Iya kan? Dia sore udah pulang. Kita bilang mana mungkin? Ya sekarang nggak mungkin. Saat itu mungkin. ya, ya, Berhayal-hayal nih ya gitu. berarti semua betul, nggak apa-apa Pak. Kan bicara visi ke depan ya Pak. Ya, maksud saya sampai kapanpun gitu ya. Sampai era manapun ya, Faye. Saya sangat yakin pasti era nanti juga ada orang komplain susah ya sekarang. Zaman nenek-nenek kita juga kalimat ini keluar kok, susah ya sekarang. Sekarang juga sampai orang juga susah ya sekarang. Kesimpulannya apa? Setiap zaman memang susah, tapi setiap zaman juga ada orang happy. Setiap zaman juga ada orang sukses. Setiap zaman, kamu mau lihat zaman manapun, kita baca riwayat zaman ribuan tahun yang lalu, coba lihat orang kaya dunia luar biasa kayanya. Kalau kita baca di Alkitab, Salomon kaya banget. Tapi di eranya Salomon pasti orang komplain juga, susah ya hidup ya, susah ya hidup. Betul, betul. Justru banyak orang kaya lahir dari era krisis Pak, dari era orang dari lagi kondisi susah. Ya, justru kadang-kadang orang di kondisi susah itu mempush the limit kan. The power of kepepet orang bilang. Iya, iya, iya. Betul. Jadi artinya sebenarnya kondisinya mau apapun semua tergantung
mindsetnya seseorang ya Pak. Benar nggak? Dia mau hidup di zaman 20 tahun yang lalu, kayak mau di zaman sekarang, kayak gitu ya Pak. Ya, mau dia hidup 1000 tahun akan datang, sama aja. Kapanpun gitu, selalu ada good news, bad news. Kondisi baik dan kondisi buruk, itu selalu. Jadi kalau kita tahu seperti itu ya, Faye, ini prinsip saya. Kalau kita tahu bahwa, contoh lah, misalnya sekarang orang ribut-ribut krisis kan, saat ini kan krisis kan. Bahkan ada yang prediksi bahwa ini krisis yang terburuk sepanjang sejarah mungkin berapa puluh tahun terakhir ini gitu. Kalau kita lihat riwayat krisis ini selalu dari zaman era purbakala juga ada krisis gitu kan. Berarti krisis itu tidak akan berakhir kan, sampai kapanpun ada krisis. Nah kalau kita tahu bahwa krisis itu selalu ada, bad news selalu ada, good news selalu ada, kondisi buruk ada, kondisi baik ada. Berarti yang menentukan kondisi buruk dan baik setiap saatnya adalah saya tentukan kalau gitu. Dalam diri saya ya. Jadi saya set mindset saya seperti apa. Itu kuncinya. Pada saat kita misalnya kontrol di sini oke. Mau di luar kondisi nggak oke. Nggak masalah. Serius. Serius. Happiness pun kan begitu ya. Itu orang mau nggak bilang nggak happy. Tapi kalau dalam saya happy ya happy aja. Iya kan? Kalau saya nggak krisis, nggak krisis aja. Kalau tinggal saya berpikirnya gimana cara berpikir tidak krisis. Kan jalan keluarnya ada. Contoh sekarang lah, misalnya offline tidak bisa, tapi peluang online, banyak orang bangkrut, tapi jangan lupa, banyak orang jadi super kaya dalam mendadak juga. Iya kan? Jadi artinya setiap itu ada peluang. Selalu. That is why ini pegang kuncinya adalah control mind. Itu kunci dari semua kunci. Dan kamu tahu nggak saya belajarin dari mana? Dari bisnis jaringan. Pengalaman yang segitu lamanya kan, kalau Pak Omi bilang kan dari tahun 92 sampai hari ini kan berarti sudah 28 tahun ya Pak ya. Ya kan, artinya kan itu pengalaman yang luar biasa banget ya. Itu yang menempa pikiran Pak Ogi semua segala macam. Kalau saya 28 tahun, orang bilang lama ya, boleh lama. Tapi kalau saya masih lihat saya junior banget di dunia ini, masih junior. Karena masih banyak senior-senior saya sudah 40 tahun lebih di bisnis industri ini ya, di industri ini. Dan sebenarnya mungkin sebagian orang pikir kok mereka sangat tekun, sangat konsisten sudah sekian lama. Karena bisnis ini bukan bicara uang lagi buat orang-orang di level tertentu, Faye. Buat mereka yang sudah 40 tahun di bisnis ini, khususnya yang benar-benar yang saya bilang yang stabil punya ya. Mereka sangat konsisten. Saya rasa mereka bukan karena uangnya lagi. Sama lah, mungkin sama halnya ya. Kalau lihat Jackie Chan main film sudah 50 tahun nih. Kalau saya baca riwayat hidupnya dia umur 7 tahun sudah main film. Sekarang dia sudah 60 sekian. Artinya 5 dekade lebih dong. Hampir 6 dekade kan. Ya, ya. Pertanyaan saya, kok nggak bosen ya ada main film yang 50 tahun lebih? Apakah dia kurang duit? Apakah dia kurang populer? Tapi kenapa dia masih, bahkan dia sendiri yang loncat gitu. Kita tahu bahwa Jackie Chan kan tidak pakai stuntman ya. Even sampai umur 60 sekian, dia masih loncat sendiri, ya kan? Masih walaupun dia bilang sudah nggak acting seperti dulu, tapi tetap actingnya cukup untuk umur dia ya. Untuk umur dia itu ekstrim itu menurut saya. Tapi itu setaruhannya nyawa gitu. Tapi tetap kenapa dia lakukan? Nah, di sini mesti temukan jawabannya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa stempelin orang, lu gila cari duit, lu gila cari duit. Ya kamu nggak di posisinya dia kan? Karena kita bingung juga ya apa yang Ya, dicari gitu ya Pak ya. misalnya lah orang yang tidak ngerti passionnya Jackie Chan ya. Lu gila lu, Jack. Lu memang kurang cari duit. Orang masih kurang duitmu. Orang akan mencap dia begitu kan. Tapi kalau di sisinya dia, kamu nggak tahu saya lagi enjoy main film. Kamu nggak tahu saya buat film ini ada misinya. Jackie Chan ya kan, sekali dia main film gitu ya, satu film dia mainkan berapa ribu orang dapat makan, Faye. Pembangun jaringan, pada saat jaringan dia bangun, berapa ribu orang yang nafkah hidupnya juga terbantu. Biar money lagi Pak, nggak bicara money dari sisi pribadi ya Pak ya. Bukan bicara karena saya mau dapetin uang banyak gitu ya, bukan itu ya, bener nggak Pak? Lebih bicara bagaimana kontribusi untuk ke society Pak. Saya yakin awal mulanya Jackie Chan main film ya. Dia kan jadi stuntman dulu kan. Ingat nggak? Dia dulu ditendang Bruce Lee gitu, perannya hanya gitu, tampil sebentar ditendang Bruce Lee atau dipukul Bruce Lee gitu aja kan. Waktu itu dia cari apa? Uang. Iyalah. Ya, Iya, ya. tapi sekarang dia cari apa?
memang tetap uang, tapi bukan utama lagi kan. Kalau dibilang gratis juga enggak lah. Buktinya dia main film enggak gratis, bayarnya mahal. Tapi bukan itu lagi prioritasnya. Nah, lihat nggak pelajarannya apa di sini, Faye? Justru kamu pada saat tidak mencari uang fokusnya, kamu bayarannya semakin tinggi. Lihat nggak ada filosofi di sini. Pada saat dia main film gitu ya, cari uang. Kan dia kerjanya waktu cari uang, ditendang Bruce Lee gitu kan. Waktu itu dia cari duit, ya kan? Saat ini coba lihat bayarannya berapa mahal Jackie Chan sekali main gitu. Tapi justru nggak cari duit saat ini. Aneh kan hidup ini? Iya, iya, iya. Yang nggak dicari malah datang lebih besar ya Ya, Pak ya. Pada saat dicari datangnya kecil ya. jadi sebenarnya ini ada filosofi di belakangnya, juga ada spiritual di belakangnya. Tahu nggak saya ngerti ini dari mana? Dari bisnis jaringan. Jadi di sini mengajarkan banyak hal banget Pak ya. It's about life, benar. Ini bisnis is about life gitu. Makanya kenapa saya bilang senior-senior saya sudah 40 tahun lebih di bisnis ini, ya mereka juga masih gila gitu ya. Kalau orang nggak ngerti, oh gila ya. Tapi zaman dulu saya pikir mereka juga gila gitu. Tapi setelah saat ini saya juga sedang mengalami gitu, wajar gitu. Saya ngerti, sampai semakin memahami. Sama seperti lah, misalnya saya memahami Jackie Chan terbang sana, terbang sini, loncat sana, loncat sini. Saya paham banget gitu. Serius. Aduh, amazing ya. Perjalanan seseorang ternyata memang mengajarkan banyak hal ya Pak ya. Bukan hanya uang Ya, aja ya. kalau mau belajar hidup gitu ya, kalau mau belajar hidup dan merasakannya, dan langsung menyentuh ke hati, pikiran semua, terjun ke dunia MLM. Serius, kalau mau mengerti hidup, terjun ke dunia MLM. Bisa ngerti siapa dirimu, bisa ngerti temanmu, bisa ngerti siapapun orang dekatmu, dan bisa melihat sandiwara kehidupan yang sesungguhnya. Drama yang terbaik bukan Korea. Benar, drama yang terbaik adalah drama yang terjadi di MLM. Dahsyat, dahsyat. Pelajaran yang luar biasa banget pagi ini. Iya, iya, iya. Pak, jadi sebenarnya gini Pak, jadi saya mau tanya lagi ya. Kan Pak Onggi tadi cerita ya untuk ini. Nah, untuk kedepannya Pak, visinya nih yang Pak Onggi lihat. Kata orang kan bilang gitu ya, kalau mau berhasil nih katanya harus bisa, istilahnya apa ya, menerawang ya, menerawang. Cenayang gitu ya, lihat ke depan nih 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang gitu kan. Yang Pak Onggi lihat tuh industri MLM ke depannya tuh seperti apa Pak? Menurut pandangan saya bahwa konsep MLM-nya itu sampai kapanpun efektif. Konsepnya ya, secara konsep Ya, Pak ya. itu sampai kapanpun efektif. Walaupun orang bilang, oh MLM sekarang sudah dikalahkan oleh online bisnis gitu ya. Misalnya zaman dulu kan orang bisa pesan ke kita beli produk harus lewat kita gitu kan, direct gitu kan. Nah sekarang orang online bisa cari barang. Dari sisi itunya benar. Makanya kenapa harus ngerti prinsip lagi bahwa MLM bukan, it's not about selling product. Kalau orang fokus ke selling product, saat ini dia akan give up melihat persaingan online gitu. Iya dong. Kalau saya lihat ke depannya, Faye, ya, kita lihat jumlah penduduk ada berapa di dunia ini. Kalau nggak salah saat ini sudah 7,8 miliar lebih. Kalau nggak salah di Maret tahun 2020 ini sudah 7,8 miliar kalau nggak salah. Dan pertanyaan saya kalau kita bisnis konvensional ya, untuk menjangkau 7,8 miliar, gimana caranya? Saya bicara yang konvensional dulu. Butuh modal, butuh waktu, butuh effort, Ya, segala macamnya ya. Pak itu. Tapi menariknya, lewati MLM, kita bisa menjangkau 7, miliar manusia itu. Nah, mungkin bahkan sekarang mungkin kalau dibilang, mungkin nggak sekarang untuk menjangkau 7,8 miliar, realitanya enggak lah. Karena bisa jadi sebagian negaranya wifi-nya belum bagus, infrastrukturnya belum bagus. Melihat nggak bahwa itu adalah kesempatan juga gitu. Kita belum paham ya, karena saya bukan backgroundnya teknologi wifi, orang bilang wifi apa 5G gitu ya, 5G. Saya pernah dengar ini entah benar atau enggak gitu, bahwa Cina akan meluncurkan handphone satelit. Ya, Oh, saya ada dengar berita itu bahwa handphone satelit ini luar biasa. Jadi dari satelit di atas, istilahnya ilustrasinya gampang gitulah, memancarkan di atas bumi ini. Jadi nanti misalnya orang pegang handphone itu gitu ya, buatan Cina gitu.
yang teknologi Cina yang saat ini kan gila, Cina kan majunya luar biasa ya. Dan selama kamu pegang handphone itu, kamu mau sembunyi di tengah-tengah goa, signal itu tangkap kamu. Kamu gak bisa sembunyi, udah akan datang gitu. Kamu mau di tengah laut gitu, tetap ada signal. Kamu di tengah hutan, ada signal. Kamu mau sembunyi di manapun ada signal. Nah, artinya apa, Faye? Artinya untuk menjangkau 7,8 miliar manusia itu dalam waktu singkat ini sudah terbuka peluangnya. Lihat nggak, itu adalah satu peluang bisnis yang luar biasa secara MLM, network marketing. Nah, tinggal mungkin saat itu juga company juga harus mulai mengadaptasi ya menurut saya. Company MLM manapun ya harus beradaptasi. Mungkin selain produk fisik tidak mungkin kita hindari ya. Kan tidak ada, sampai sekarang kan belum ada vitamin yang non fisik kan. Misalnya kita Avameta ya tetap harus minum Avameta lah, betul nggak? Kita sampai sekarang belum ada digital Avameta kan belum ada, ya kan? Digital Avaspin juga belum ada. Ya, artinya digital sabun juga belum ada gitu kan. Nah, artinya memang ke depannya produk fisik tidak bisa dihilangkan, tetap ada gitu ya. Tapi untuk mengimbangi itu, perusahaan MLM manapun ke depan menurut saya nih harus dia ada produk-produk yang sifatnya itu digital juga. Jadi kita bisa prospek orang anywhere in the world. Dia hanya pegang handphone, itu adalah prospek kita di situ. Melihat nggak, itu adalah satu peluang yang besar sekali. Kalau saya sih semakin optimis. Kalau saya ya, mungkin buat kita sebagian mungkin belum melihat gambarnya. Ini apa sih produk digital akan datang misalnya. Mungkin sekarang belum kebayang, Faye. Bisa jadi belum kebayang. Iya kan? Katakanlah misalnya teknologi Zoom ini. Zaman saya 92 nggak kebayang. Iya kan? Nah, semua ada saatnya gitu. Makanya siapkan mental aja gitu. Makanya kenapa belajar ilmu pengetahuan MLM itu penting sekali. Basicnya ya. Dan tinggal eranya aja nanti. Percaya dengan saya, pasti ada eranya datang bahwa banyak sekali produk-produk digital yang kita bisa prospek orang setiap corner in the world gitu ya. Kita tinggal komunikasi, tag, dia join. Ada 7,8 miliar orang saat ini. Dan mungkin saat itu sudah 8 miliar, 10 miliar, I don't know. Kebayang nggak kita ambil 1% aja, Faye? Pak, berarti kan kalau kedepannya seperti itu, artinya kembali lagi, bukan yang nggak ada tantangan ya Pak, benar nggak ya? Kembali lagi persiapan mental, mindset manusianya yang jauh lebih penting, betul nggak Pak? Ya, sebenarnya kan kuncinya ya, ini boleh saya sharing ya, Faye. Teknologi boleh maju semaju apapun gitu ya. Tetap tidak bisa mengalahkan namanya hati dan pikiran manusia yang sesungguhnya. Orang bilang ada istilahnya artificial intelligence gitu ya. Kalau namanya artificial ya sampai kapanpun artificial. Dia tidak bisa mengalahkan yang original gitu. Udah susah gitu. Sampai kapanpun. Saya nggak tahu ya, nanti ke depannya juga ada artificial heart gitu ya. Ya, bisa jadi ada gitu. Tetap tidak bisa mengalahkan yang asli. Organik adalah organik gitu, asli adalah asli. Saya dan VV itu dikasih karunia Tuhan yang ya itu pikiran kita, hati kita gitu ya. Cuma kan kita di bumi ini sudah dirusak gitu ya, sudah dirusak oleh apa? Oleh kehidupan di masyarakat juga, oleh manusia juga yang hidup kita sesungguhnya sekarang sudah kacau balau, Faye. Banyak orang udah, kalau mau ilustrasi gitu ya, mungkin ada kacang gitu ya, ada kacang, sebutir kacang, tapi masuk di satu bowl gitu. Bowl itu tuh kacau balau, kotoran segalanya ada di situ. Nah, cemplung gitu, kacangnya cemplung ke dalam. Jadi kacangnya udah bentuknya udah nggak bersih lagi, udah kotor. Itu realita kita hidup di bumi ini sebenarnya seperti itu. Nah, tapi kan itu kacang kan. Tapi kan kita manusia gitu. Nah, kita manusia kan punya wisdom. Bisa nggak saya di tengah-tengah kekacauan dunia ini, saya tetap peace mind. Saya tetap hati, tetap saya pure. Dan tahu nggak saya belajarin dari mana? Bisnis MLM. Dan ya benar-benar. Dan makanya morning shower gitu ya, Faye. I mean it. Morning shower, morning feeding adalah strategi yang terbaik menghadapi itu. Dan orang yang melakukan ini dengan benar-benar konsisten, menghadapi era apapun dia siap.
Teknologi mau maju apapun dia siap. Serius. Tidak dikacaukan oleh kemajuan teknologi, kemajuan gilanya dunia ini gitu kan. Ya, dengan kita lihat sekarang sosial media di dalamnya tuh membuat orang kadang confused dalam hidup ini. Saya harus gimana sekarang hidup saya? Apakah saya harus mengikuti gaya YouTuber ini atau gimana? Banyak orang kan dikacaukan oleh situasi seperti itu kan. Nah, karena apa? Karena dia kena aduk tadi saya bilang kacang kan cemplung gitu. Dia diaduk, dia bingung. Nah, kalau kita sebagai manusia yang masih punya akal sehat, mau dicemplung di mana, kita nggak seperti kacang itu kan. Berarti tetap manusianya pada saat dapat tantangan apapun diperlukan satu wisdom untuk menjalani hidup ini ya Ya, Pak. itu kuncinya sih. Itu kuncinya. Tapi Kuncinya. tadi saya bilang ya bahwa teknologi artifisial apapun tidak bisa kalahkan itu. Jadi, nah, kenapa saya bilang ini gitu? Kita bilang bisnis jaringan, ujung-ujungnya itu apa, Fei? Apakah komputer, apakah teknologi? Ayo, kalau kita bisa bilang bisnis jaringan, ujung-ujungnya siapa? Human Pak. Manusia. Nah, Human. manusia. That is why misalnya ya, itu Fei, bisa jadi seorang si X gitu ya, di Amerika atau di Kanada atau di Australia atau di Eropa atau di India, dimanapun lah atau di Afrika. Kalau kamu bangun relationship sama dia itu baik, Fei. Hati ya, kamu pakai hatimu, kamu pakai logikamu, bangun hubungan sama dia gitu. Sampai di titik tertentu dia sudah trust sama kamu, sudah trust kamu seperti kakak adik, seperti papa sama anak gitu. Kira-kira kamu punya bisnis bagus, kamu cerita ke dia bahwa bisnis ini yang bagus untuk masa depanmu. Kira-kira dia percaya sama kamu nggak? Ya. Ya, kalau dia percaya sama kamu bisa tunjukkan ini bagus, dia bisa link sama kamu nggak? Jadi teknologi manapun tidak bisa mengalahkan teknologi hati dan pikiran. Nah, kamu connect-nya dengan apa? Dengan orang tersebut. Bukan dengan teknologi, Faye. Kamu connect dia dengan hati. Ya. Teknologi cuma sebagai pembuka kali Pak ya, untuk jembatani lebih gampang ketemu prospek ya. Benar, kita malah thank you dengan kemajuan teknologi. Teknologi kan membuat kita hari ini bisa talk show, bisa ngobrol. Ya kan? Ya, mesti thank you pada teknologinya, tapi kita kembali lagi, teknologi itu hanya support kita, jangan dibalik. Kalau kita dikacaukan dengan kemajuan teknologi itu, kita akan stres gitu kan. Jangan dibalik. Justru mereka-mereka itu adalah alat kita, istilahnya itu pembantu kita. Iya dong, bukan dia jadi master kita. Sama seperti orang bilang uang juga begitu kan. Ada orang mengagungkan uang kan dia jadi tuannya itu uang. Ada orang tuannya adalah teknologi. Hanya sebagai support sarana ya Pak. Gimana pun kita mesti tuan di atas bumi ini. Iya dong. Ya kan kita bilang dikirim oleh Tuhan, menguasailah seisi bumi ini kan? Bukankah itu yang diajarkan? Bukankah itu yang dipahamin? Nah, kenapa dibingungkan oleh keadaan di bumi? Artinya kalau sampai kita bingung hidupnya di atas bumi ini, kita dikuasai oleh apa? Berarti kita tidak menguasai bumi ini lagi kan? Tahu nggak saya belajar seperti ini dari mana? MLM. Ya ini ilmu kehidupan sih Pak, benar-benar ilmu kehidupan yang tadi Pak Ami bilang bahwa belajar kehidupan di dunia MLM ternyata memang ada gitu. Contoh nyatanya pada saat Pak Ami sharing lah, ini adalah apa ya, ilmu kehidupan kalau menurut saya Pak. Apalagi Ya. zaman kondisi lagi seperti ini ya, orang lagi banyak bingung apa segala macam, memang diperlukan satu wisdom untuk menjalani hidup, kalau nggak dia stres berat ya Pak. Oke, basic dari segala ilmu adalah ilmu kehidupan. Benar, Fai. Jadi gitu, saya suatu ketika dengan salah satu tuh orang ini langka di Indonesia nggak banyak. Dia cerita ke saya gitu. Dulu saya belum kenal dengan namanya FFG gitu ya. Ini terus terang dia sharing gitu. Saya kan salah satu orang pinter, dokter, itu kan, dokter yang pinter lah dia memang. Nggak banyak dia tipe orang di Indonesia. Kami ini orang dokter ini pinter-pinter ini selalu mikirkan bahwa kamilah yang terhebat, kamilah ini. Tapi setelah saya mengenal kehidupan sesungguhnya, filosofi kehidupan, bahwa ternyata ilmu-ilmu kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan ilmu kehidupan. Ya kalau kita bilang ada benarnya, Faye. Kamu mau hebat teknologi apapun gitu ya, kamu hebat di bidang apapun.
tetap kamu ujung-ujungnya kamu hidup kan. Oke, kita lihat. Kamu dikuasai oleh hidup berapa lama? Kalau sehari, dari 24 jam. Itu hidup loh. Itu hidup loh. Dan bisa jadi kamu bukan 24 jam dengan teknologimu, dengan ilmumu yang lain. Tapi hidup pasti lengket sama kamu 24 jam. Kalau kamu hidup sampai umur 20, berarti kamu 20 tahun hidup. Kamu bersama hidup ini 20 tahun. Kalau hidupmu sampai 50 tahun, ya hidupmu 50 tahun, hidup itu kan. Kalau kamu 100 tahun, dia ikuti kamu 100 tahun. Dan ilmu, teknologi bisa berubah-ubah. Sederhanalah. Berapa banyak teknologi yang kamu pakai di handphone yang dulu atau komputermu dulu nggak bisa pakai sekarang lagi. Ilmunya berkembang. Berapa banyak teori-teori kedokteran yang dulu sekarang sudah nggak bisa pakai. Ilmu kedokteran berkembang. Tapi prinsip hidup berubah nggak? Enggak. Dari zaman orang lahir pertama, Adam dan Hawa sampai sekarang, tentang hidup tetap sama. Bukankah ini adalah ilmu yang paling basic harus dikuasai? Dan tahu nggak saya belajar ini dari mana? MLM. Nah, artinya apa? Dan nggak ada sekolahnya. Ya, artinya apa, Faye? Sekarang lihat ya. Misalnya, Faye di luar MLM gitu ya. Keahlianmu apa? Misalnya, keahlianmu, kamu sebutlah salah satu keahlianmu apa? Di luar MLM ini. Itulah Pak, misalnya komputer. Kamu katakanlah the best computer designer atau computer programmer, apapun lah. The best of the best. Di dunia bahkan, di dunia. Katakanlah seperti itu, ya. Di luar MLM. Oke? Kamu kan sangat canggih di situ tuh. Kamu the best, sudah the best in the world. Kamu hidup nggak? Kamu bangun pagi, tarik nafas, ya? Ya. Ya kan? Mandi, makan, Ya. berkomunikasi sama istri, anak, orang tua, teman. Itu apa? Itu semua hidup. Saya mau tanya deh, kamu the best di situ. Tapi misalnya ada kehidupan yang mengganggu hidupmu sampai kamu nggak nyaman hidupnya gitu. Kamu tetap the best di sini. Tapi kamu tidak nyaman hidupmu. Tidak ada peace of mind. Selalu stres, selalu bingung, selalu nanti takut ada orang mengalahkan saya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Artinya kamu kuasai hidupmu nggak? Enggak. Kamu lose nggak di situ? Ada kalah dalam hidup ini berarti. Nah, banyak orang tanpa disadari dia menang di banyak hal, tapi dia dikalahkan oleh kehidupan itu sendiri. Ya, benar-benar, Faye, benar. Mungkin kita nggak di dunia mereka ya. Kita misalnya lihat selebritis, wow, misalnya ya. Oke, saya nggak bilang salah gitu. Politikus, wow, ya kan? Kemudian YouTuber, wow, ya kan? Oh, businessman, wow. Yang kita lihat, wow. Pertanyaan saya di belakang wow-nya kita, di dalam kehidupannya dia, kita di dalamnya dia nggak? Belum tentu dia wow loh, Faye. Belum tentu dia wow loh. Nangkap nggak, Faye? Poinnya nangkap nggak? Ya. Amazing sih, Ya, Pak. banyak orang terjebak gitu ya. Banyak orang terjebak dengan wow-nya. Apalagi di era sekarang kan sosial media yang begitu cepat gitu ya. Kita selalu tergoda oleh wow-nya. Wow, YouTuber followernya berapa? Oh, 100 juta follower. Wow. Nggak salah. Memang hebat. Dari sisi hebat, benar. Tapi bisa jadi hidupnya VV lebih hebat loh. Dibandingkan 100 juta follower, misalkan aja contoh ya, atau bintang film Hollywood, bisa jadi kehidupan VV lebih oke. Jadi nggak perlu banding-bandingkan dalam hal ini. Kita boleh terinspirasi oleh wow-nya orang lain, tapi tetap kembali kepada ininya kita gimana. Kembali lagi adalah it's about life. Nah, misalnya nih ilustrasi aja. VV dalam hal ini tentang life ya, misalnya menguasai tentang filosofi hidup lah, prinsip hidup, tentang hidup kamu kuasai. Dan kamu dikasih wow yang lain. Tapi basic kamu ada, Faye. Menurut kamu lebih oke nggak? Oh iya, sangat oke, Pak. Dan sebenarnya apa yang kita pelajari di MLM ini, khusus di FLG, itu semua basic hidup. All the basic of life kita dapat di sini. Nah, itu berapa harganya, Faye? Nah, makanya saya belajar namanya bersyukur gitu ya, Faye. Saya dengar orang yang bahas tentang bersyukur tuh kadang-kadang sangat benar dia bilang. Kita sering tidak mensyukuri apa yang kita ada saat ini. Iya nggak? Contoh lah, kita sama-sama pelaku MLM, Faye. Betul kan? Kita pernah nggak sangat bersyukur dengan MLM? Saya pribadi sangat bersyukur.
Tapi bisa sebagian orang bilang, kok ini ya, kok ini ya, kok ini ya, kok jaringan saya ini ya, kok company-nya ini ya, kok produk ini ya. Kalau mau kok begini, kamu mau kemana pun selalu ada kok begini. Kok begini itu tidak akan berakhir untuk orang yang ininya nggak diberesin. Kamu mau jadi presiden, kok kenapa begitu ya? Kamu mau jadi bintang film, kok begini ya? Kamu mau jadi networker, kok begini ya? Kamu mau jadi apapun deh, desainer kayak apa kayak ahli di bidang apapun, dan kamu hebat di apapun, selalu ada kok begini ya. Selalu mengikuti orang yang kalau dia tidak ininya beresin, kok begini, kok begini, kok begini. Kenapa nggak dibalik? Saya bersyukur saya di sini ya. Saya bersyukur di kondisi ini. Saya bersyukur dan sadar nggak, Faye? Tanpa disadari saya dan Faye misalnya kita selama bisnis ini, berapa yang kita dapatkan dari sini? Di samping materi uangnya, justru yang tidak kelihatan mata ini, Faye. Value yang tertinggi dalam hidup ini bukan yang kelihatan mata. Dan banyak yang kita belajar di FFG ini yang tidak kelihatan mata. Dan itu yang paling tinggi nilainya. 100%, 1000%. Saya nggak bilang bahwa kita lagi memuji-muji FFG. Siapapun di MLM lah, siapapun di dunia MLM, siapapun ya. Kamu industri MLM apapun, asal MLM-nya benar gitu ya. Asal benar-benar MLM yang bangunnya pakai hati dan perasaan dan semua hati dan pikiran jadi satu gitu, yang MLM manapun. Sebenarnya ini adalah satu industri yang sangat-sangat mulia. Kalaupun ada orang bilang, kok begitu MLM? Ya kamu lihat kok begitunya kan, kamu tidak masuk ke dalam sesungguhnya seperti apa MLM itu. Dan banyak oknum ya, Pak. Nah, kenapa MLM bisa begitu? Kemarin contoh lah di Google gitu. Masih ada MLM yang perusahaannya benar. Kan kalimat ini bunyinya sudah aneh kan? Anehnya kenapa? Aneh buat orang yang tidak ngerti, tapi bagi orang ngerti nggak aneh. Nangkap ya? Bahwa sesungguhnya memang MLM banyak yang bagus di luar sana. Yang lebih banyak lagi nggak bagus karena banyak oknum MLM-nya. Ya, kurang lebih gitulah, Pak. Menarik, Pak. Ilmunya dalam banget pagi ini. Tapi kalau ilmu kehidupan memang begitu kayaknya, Pak. Lalu ada sesuatu yang kayaknya kena gitu di hati, Pak. Ya, banyak belajar tentang hidup. Apalagi kan tantangan selalu ada. Tantangan selalu ada dengan wisdom yang saya pribadi saya dapatin dari bisnis jaringan, terutama bersama Pak Onggi, bersama FFG, itu membuat saya lebih kuat gitu menghadapi tantangan kedepannya kan. Dan yang nggak bisa dikontrol kan sebenarnya kan mainnya tuh kadang-kadang bermain gitu ya, Pak. Ya, seandainya kita nggak di industri ini, di era saat ini, mungkin saya sama kamu saat ini juga setengah stres, di tengah-tengah stres yang luar biasa. Iya kan, Faye? Bisa jadi mungkin kita punya bisnis lagi jatuh, bisa jadi kita mungkin lagi di PHK dan sebagai kondisi COVID sekarang gitu. Tapi kan saya melihat contoh ya, buat sebagian kita mungkin pengaruh juga secara finansial, ada turun naik bisa jadi. Tapi tentang hidupmu tetap kamu kontrol, Faye. Di sini kamu kontrol, dan itu yang paling mahal kan. Dan tanpa disadari, ini adalah namanya earning. Earning adalah mendapatkan kan, earning money, dapatkan uang, ya kan? Ya, earning car, mobil, rumah, itu fisik gitu. Saya nggak bilang itu nggak penting gitu ya. Tapi yang lebih penting apa? Ada peace of mind, ada hati yang damai tetap di situasi apapun. Dan itu adalah earning kita yang tadi saya bilang tidak kelihatan mata itu. Invisible. That invisible value-nya jauh di atas yang visible, Faye. Rumah saya miliki ini visible. Tapi anytime Tuhan bisa ambil. Baju yang Faye pakai, rumah yang Faye pakai hari ini, mobil yang Faye pakai, anytime Tuhan bisa ambil. Iya kan? Satu yang tidak bisa diambil oleh tantangan hidup ini adalah ini. Kecuali Tuhan sudah panggil kita. Itu sudah diambil semua oleh Tuhan. Selesai. Ya, mungkin kita di surga dan sebagainya ya. Tapi di bumi ini, kuasailah ini dulu kan. Saya banyak belajar, Pak. Ya. Saya banyak belajar prinsip hidup justru di FFG, Pak. Mainnya harus tetap sama gitu ya, Pak. Itu yang saya belajar. Ya, memang butuh waktu untuk mengerti ini. Karena manusia lebih tergoda oleh sesuatu yang materi. Jadi orang bilang non materi itu tidak tertarik. Sebenarnya non materi ini menguasai hidup orang itu 99%. Materi hanya kuasai hidup kita 1% sesungguhnya. Thank you, Pak. Aduh,
pagi ini luar biasa banget pelajarannya. Sama-sama, Pak. Sharingnya luar biasa. Thank you. Semoga saya dapat kesempatan lagi nanti Pak untuk interview, untuk bincang-bincang sama Pak Onggi. Open anytime kita bisa ngobrol, ya. Sekarang kan ada Zoom, sudah tetap teknologi kan maju. Anytime kita bisa ngobrol dimanapun. Mendekatkan yang jauh ya Pak, walaupun kelihatannya jauh tapi dekat ya Pak. Very true. Bersyukur ada teknologi. Oke Pak Onggi, thank you banget waktunya. Kayaknya saya udah ini nih, kelewatan waktunya. It's okay. Kalau ngobrol chatting memang selalu begitu kalau sama Pak Onggi itu ilmunya banyak gitu Pak. Jadi kalau ngomong nggak pernah habis gitu ya. Kalau kayak sumur itu kan saya diajarin ngomong gitu. Kalau sumur tuh airnya keluar terus gitu ya, nggak pernah berhenti. Aduh, amazing banget. Amin ya. Dan itu pasti dapatnya dari MLM kan Pak, FFG Pak. Ya benar. Kalau mau jujur, saya dapatkannya di MLM. Karena kalau dibilang sumurnya nggak pernah habis, ya karena kita kan bagaimana connect kepada sumbernya. Jadi sumbernya sama kita datang terus ya, thanks God. Jadi ada sumbernya non-stop. Kuncinya adalah belajar lah. Saya merasa bahwa hotel itu adalah salah filosofi Mandarin yang luar biasa. Hotel itu memang sampai kapanpun saya aplikasikan. Thank you, Faye. Oke, Pak. Thank you Pak, waktunya. Keep safe ya. God bless you, God bless your family. God bless you family. Ya, tetap sehat supaya bisa terus berbagi Pak untuk dunia ini, bukan hanya society Pak, untuk dunia. Amin Faye. Mari sama-sama Faye. Ya. Do it together ya. Ya. Oke. Oke Pak, thank you. Bye. Bye. There are many MLM happen everywhere around the world. So why is FFG a unique support system and last long forever? So MLM is growing around the world, including in Cambodia now. So many MLM come out. That is a good sign, according to me, because people started to understand that MLM is a good opportunity. For FFG, the most important thing, we are not compete in the MLM industry. I joined in Cambodia. I also dream I want to open my network from Cambodia to the world. So what is your tip that can share to grow from Cambodia to the world? Actually, focus first in your country, and at the same time, of course, we have our goal, global network.